Terima kasih sudah mampir di video ini dengan saya Rian di channel Sobat Teknologi. Dan bagi teman-teman yang baru main channel ini, langsung aja subscribe sob. Karena channel ini akan membahas seputar teknologi seperti rakit PC, review hardware, review peripheral, dan lain-lain sob. Oke, di video kali ini saya akan merakit sebuah PC dengan harga ini 6-7 jutaan ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya akan rakit PC-nya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mau ngikutin beli part seperti ini, kalian bisa ngikutin video ini pasti bisa ya teman-teman. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali rakit PC, yang kalian butuhkan yaitu yang pertama itu pastinya obeng ya teman-teman. Jadi ada dua jenis obeng. Untuk obeng yang pertama itu biasanya aku pakai obeng besar seperti ini. Ini tuh biasanya buat masangin fan ya, itu pasti butuh obeng yang besar seperti ini. Kemudian untuk merakit partnya biasanya saya pakai obeng yang kecil seperti ini ya, dan diusahakan ada magnetnya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian yang kedua kalian perlu satu buah flash disk untuk installer ya teman-teman. Flash disknya mereknya bebas, kebetulan di flash disk ini udah ada installernya. Bagi teman-teman yang kepo untuk gimana cara jadiin flash disk ini jadi installer, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman. Oke, kemudian setelah alat-alat yang perlu kalian butuhkan yaitu adalah partnya teman-teman. Oke, di sini untuk partnya saya memakai part untuk prosesor saya pakai Ryzen 3 3100. Kemudian untuk motherboardnya saya pakai Gigabyte A320 S2H V2 ya teman-teman. Jadi ini chipsetnya B350, jadi bisa di overclock. Kemudian di sini untuk RAM-nya dari tim, yaitu tim Ticred ya. Ini RAM untuk konten kreator ya. Jadi ini sangat bagus ya. Katanya ini RAM-nya jarang bikin PC blue screen, bikin PC ngehang itu jarang sekali. Jadi menurut saya ini oke ya. Kemudian di sini untuk untuk VGA card-nya di sini saya pakai Radeon RX 550 2GB GDDR5 DirectX 12. Next, kemudian untuk apalagi nih yang belum. Oh, di sini untuk storage saya pakai SSD dari Cleve, yaitu Cleve Neo 240GB Neo N400 ya teman-teman, seperti ini 240GB untuk sistem C-nya. Dan untuk harddisk saya memakai dari Seagate Skyhawk 500GB ya teman-teman. Kemudian di sini untuk power supply-nya saya pakai dari Armageddon, yaitu Armageddon Voltron Gold 475 watt ya teman-teman. Dan ini sertifikasinya memang benar-benar ya, bukan tulisan doang ya. Kemudian untuk yang terakhir untuk casing saya memakai Aerocool, yaitu Aerocool apa ya ini ya, lupa gue. Oh, Aerocool Carbonite di sini. Sorry, aku lupa tadi. Oke, kemudian di sini setelah kalian udah ada partnya seperti ini, kalian bisa contoh atau bisa custom aja sesuai kebutuhan kalian, mau mereknya apa itu bisa. Yang penting serinya sama ya dan kompatibel ya teman-teman. Yang pertama kalian lakukan yaitu kalian perlu buka motherboardnya seperti ini. Biasanya ya, aku kalau ngerakit tuh jadi motherboardnya aku taruh atasnya seperti ini. Jadi ketika kalian beli motherboard, pastiin kabel SATA-nya diambil dulu ya seperti ini ya, karena ini nanti pasti dipakai. Terus ini ada backplate buat di casingnya, kalian harus keluarin juga, ini penting ya teman-teman. Kemudian langsung ambil aja motherboardnya. Nah biasanya setelah kayak gini aku tutup kardusnya ya teman-teman. Terus motherboardnya aku taruh atas kardusnya, biar biar aman aja sih. Biasanya takutnya kalau mejanya basah atau nanti bisa malah jadi masalah motherboardnya. Kemudian yang kedua biasanya aku langsung buka prosesornya. Di sini untuk prosesornya pakai Ryzen 3 3100 ya teman-teman. Ini menurut saya ini prosesor 4 core 8 thread yang lumayan oke ya, di tahun 2021 ini masih oke. Dan harganya menurut saya ketika part sekarang lagi langka ini masih stabil ya teman-teman. Dan kita buka dulu bentar. Oh lupa pakai pisau dapur ya teman-teman.
Saya langsung ambil prosesornya aja. Terus aku ambil coolernya, ambil cooler bawaannya ya. Karena di AMD Ryzen 3 3100 tuh dia ngasih cooler bawaannya lumayan oke ya teman-teman, seperti ini. Itu biasanya aku langsung keluarin. Terus karena ini kan AMD ya, kalau pakai fan bawaannya itu kalian harus copot bracketnya dari motherboard ya. Nah ini tuh harus dicopot. Nah ini, nah ini harus dicopot. Gampang banget ya teman-teman, kalian tinggal ambil pakai tray kecil ya. Kalau biasanya part PC itu pasti pakai tray yang kecil seperti ini ya teman-teman. Langsung aja buka. Ini agak cepet aja ya, soalnya takutnya durasinya kelamaan, kalian boring, malah video ini jadi nggak faedah ya teman-teman. Aku biasanya lakuin stepnya seperti itu untuk pakai AMD seperti itu. Kemudian aku biasanya langsung ini, jadi bracketnya ini itu jangan sampai hilang ya teman-teman. Aduh, jangan sampai hilang ya, karena kalau beli nggak ada teman-teman. Jadi pastiin kalian simpen bracketnya ini baik-baik ya teman-teman. Jadi budayakan langsung masukin aja. Plung. Nah. Oke. Kemudian kalian perlu ambil prosesornya. Sorry, ISO-nya ketinggian. Nah, segini aja. Nah, ini di sini prosesornya kalian ambil ya, teman-teman. Set. Nah, bagi teman-teman yang bingung posisi prosesornya itu gimana, kalian setiap beli prosesor itu di sebelah sininya itu ada segitiga ya teman-teman. Nah ini kalau kalian bisa lihat, nah itu ada titik atau segitiga itu di motherboard itu ada. Nah ini ada di sebelah, bentar, coba, oh mentok, ada di sininya itu. Nah ini itu ada segitiganya juga teman-teman. Nah itu dipasin ya. Terus kemudian kalian kalau pakai AMD ini dibuka. Nah dibuka seperti ini. Kemudian yang ada titik ini sama ada segitiga ini, atau ada segitiga sama segitiga itu posisinya dari seperti ini. Nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk posisinya. Kemudian di step selanjutnya biasanya tuh aku langsung pasangin CPU coolernya. Kalian bisa pakai CPU cooler bawaan prosesor atau mau pakai CPU cooler aftermarket itu bisa teman-teman. Kalau pakai CPU bawaan prosesor kebanyakan stepnya seperti ini, tapi kalau aftermarket itu bisa ada juga yang butuh bracketnya tadi yang kita copot itu teman-teman. So kita pasang dulu CPU coolernya. Nah di pemasangan CPU cooler kalian nggak perlu aplikasikan thermal pasta ya, karena di bawaan CPU coolernya itu udah ada thermal pastanya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat, nah ini itu udah ada thermal pastanya, udah ditempelin sama pabriknya di ini apa namanya, di heatsinknya ya. Jadi kalian tinggal tempel aja. Kalau aku biasanya kalau masangin CPU cooler itu aku biasanya kalau pakai AMD logonya mau di sini apa di sini. Tapi selera juga sih, sesuka kalian mau masangnya sebelah mana itu sama aja, mau dibolak-balik sama aja. Untuk pemasangannya pun ini sangat mudah ya. Kalian cuman butuh ini dipasin aja. Terus kemudian setelah itu baut aja. Kalau aku nyilang ya teman-teman, sedikit-sedikit dulu, jangan langsung banyak. Pastiin bautnya semua masuk semua ya teman-teman, jangan sampai ada satu yang belum masuk. Bentar. Nah ini masih ada satu yang belum masuk ya.
yang sebelah sini. Nah ini udah masuk semua, baru kita kencengin dengan model X ya teman-teman, kalau aku biasanya. Terus sampai kenceng ya, tapi perlu kalian ingat kalau masang heatsink prosesor itu jangan sampai kekencengan ya. Takutnya itu kalau kekencengan itu nanti waktu ngelepasnya prosesornya bisa lengket sama heatsinknya gitu teman-teman. Ya itu sekedar tips aja sih. Jadi terus gimana sih tahu pasnya gimana sih? Pakai feeling, pakai rasa. Jadi jangan kalau udah nggak bisa nggak bisa dikencengin, ya jangan dikencengin lagi. Udah stop. Karena takutnya, karena aku pernah juga servis PC itu kekencengan itu akhirnya malah prosesornya ikut. Jadi itu buat tips saja buat teman-teman. Kemudian yang setelah ini terpasang, kalian perlu pasangkan ini kan ada kabel nih di CPU fan-nya. Kalian pasangkan di soket ini kan ada CPU fan. Nah, kalian pasang aja di situ teman-teman. Terus kemudian aku biasanya rapiin kabelnya seperti ini. Nah, cakep kan? Kemudian step yang kedua, biasanya aku langsung pasang RAM-nya. Untuk RAM bebas untuk kalian, tapi perlu kalian tahu kalau semakin bagus RAM itu troubleshootnya semakin jarang ya. Maksudnya trouble blue screen atau apa itu semakin jarang. Jadi sini aku nggak mau ambil risiko pakai tim RAM dari tim, yaitu tim Tickrate 2 kali 8 GB 3200 mAh ya. Ini sangat recommended ya teman-teman, dan perlu kalian ketahui ini RAM yang jos ya teman-teman. Dan pastiin kalian kalau beli itu masih ada segelnya teman-teman, seperti ini. Nah kita buka dulu ya. Nah setelah dibuka, kalian tinggal ambil aja teman-teman. Nah ini kan kalian kan dapat warranty card ya, kelihatan nggak? Warranty card ya, seperti ini ya. Itu langsung disimpan ya, jangan sampai hilang ya teman-teman, karena kalau hilang ya nggak bisa digaransi kalau rusak. Dan kemudian kalau kalian pasang RAM itu ini dibuka dulu ya teman-teman. Ini kan ada lock nih 2, tadinya kan nutup gini. Nah ini dibuka dulu. Nah ini dibuka. Setelah dibuka, kalian pasangin RAM-nya. Nggak usah khawatir terbalik ya teman-teman, karena kalau terbalik itu nggak bisa masuk. Nah ini terbalik, contoh ini terbalik, ini pasti nggak bisa masuk. Kalian tinggal dibalik seperti ini, jangan dipaksa ya. Jadi kalau terbalik itu nggak usah dipaksa, kalian cukup cukup dibalik aja ya. Terus ambil lagi satu lagi. Nah ini kan ada yang panjang ada pendek, itu pasti nggak bisa kebalik. Kalau udah satu dapat, ikutin aja tulisannya sampai klek gitu, klek. Nah itu udah kepasang ya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, setelah ini semua kepasang, aku biasanya aku beresin sebentar. Nah setelah ini terpasang, aku biasanya langsung buka casingnya dulu ya teman-teman, karena untuk stepnya memang seperti itu ya, itu lebih gampang teman-teman. Bukanya juga hati-hati. Kalau casing kalian tempered glass seperti ini, itu jadi kalian tuh jangan sembrono gitu ketika buka. Takutnya ketika udah dibuka lepas sendiri, pecah, tombok.
Nah, setelah dibuka casingnya, tempered glassnya disingkirin dulu ya, taruh tempat yang aman ya. Nah, setelah dibuka, kalian tuh perlu apa namanya? Di sini kalian itu perlu buka bagian belakangnya ini ya teman-teman. Kan udah dibuka ini, terus ini kan ada bagian belakang ini. Nah, ini dibuka dulu ya teman-teman. Kalau biasanya kalau baru itu kan memang ada apa namanya pegangannya seperti ini ya. Tapi kalau baru itu biasanya masih kencang, jadi kalian perlu obeng ya teman-teman. Terus bukanya gimana? Copot aja bautnya, terus ditarik gini. Jadi ini ya, lihat kamera atas saja ya. Nah, ini kalian perlu buka ininya ya teman-teman. Nah, buka aja seperti ini, digeser ke kanan gini ya. Terus ini bisa kalian singkirkan dulu. Bentar. Nah, kalau udah kalian singkirkan, nah ini aku biasanya ya, kalau aku loh itu dalamnya kan ada macam-macam, ada buku panduan, ada ini, ada tetek, ada bengek, itu aku lepasin semua dulu. Ini kan ada ADD Cage itu di casing Aerocool, aku biasanya singkirkan dulu, taruh sini dulu. Terus step kemudian aku biasanya tuh ini apa, aku bukain casing-casingnya dulu ya, bukain bagian depan casing ya. Tuh caranya gampang banget, kalian cuma tarik aja, tapi memang butuh tenaga, sedikit tenaga ya. Nggak usah takut. Nah, aku biasanya nanti rapiin kabelnya, karena biasanya kalau kalian beli casing pertama kali itu biasanya casingnya masih amburadul ya, kabel manajemennya ini ya. Masangnya teko asal masuk aja, yang penting ada gitu. Jadi ini biasanya kemana? Bentar. Oke, setelah ini kayak gini, nah step selanjutnya kalian nggak usah keburu-buru, jangan lupa pasang ini dulu. Terus caranya pasang gimana? Aku kemarin tuh sempat lihat apa ya, lihat channel gede itu masang kayak gini tuh lucu. Kenapa kok lucu? Dia masangnya itu dari luar, nggak akan masuk bro. Jadi kalian kalau masang backplate ini itu kalian masangnya itu dari dalam sini. Nah, dari dalam casing gini bawa ke dalam, terus nah ini kalian bisa lihat dari kamera atas ya. Nah, dari kamera atas itu nanti didorong ke dalam seperti ini. Nah, juga pastiin ya, ini kan ada lubang 3. Lubang 3 itu untuk audio. Nah, itu pasti di bagian bawah, jangan kebalik seperti ini ya, tapi harus seperti ini. Paham kan maksudnya? Terus tekan aja. Aduh, terkadang agak sulit sih, memang agak sedikit tricky ya teman-teman. Nah, ini tekan aja ya teman-teman. Setelah ketekan seperti ini, aku biasanya ini kan di sini kan kasih buat baut. Aku pasti keluarin dulu karena kalau sampai lupa payah ya nggak bisa dipasang PC-nya. Nah, ini kalau kalian beli pasti itu dapat baut-baut seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya, itu pasti kalian dapat. Terus di sini aku biasanya cari tempat sih, tapi karena ini aku lupa naruh tempatnya, pakai apa ya, pakai lensa atau pakai ini aja, pakai apa, tempat dari ASF nya ini. Aku biasanya, kalau aku biasanya gini sih, boleh dicontoh boleh enggak, ini kan ada mikanya ASF nih, aku biasanya taruh buat baut-bautnya, jadi simpel aja sih. Nanti kalau udah kembaliin, nah keluarin gini. Terus step selanjutnya biasanya aku
sebelum pasang motherboard, aku tuh pasti pasang PSU-nya dulu di casingnya. Kenapa sih kok PSU-nya? Karena biar gampang aja sih, kalau pengalamanku gitu. Tapi kalau kalian punya cara lain, kalian bisa pakai cara kalian sendiri. Terus kalian kan dapat ini disimpan dulu, itu nanti. Terus kartu garansi jangan sampai hilang, simpan lagi di kardusnya ya teman-teman. Eman-eman kalau hilang. Untuk power supply kalian bebas bisa pakai merek apa aja, tapi kebetulan di sini aku adanya Armageddon Voltron Gold 475 core 475 RGB ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau pakai SPSU ini sertifikasinya udah bener-bener ya. Sorry, tadi sempat kamera overheat dua-duanya. Dan sorry kalau kalian dengar ini ada hujan. Ini memang kondisi luar lagi hujan, jadi sorry aja ya teman-teman. Yang penting kita lanjut aja ya. Oke, next kemudian biasanya aku buka dulu ini ya jadi ada namanya, ini kan biasanya kan masih di tali ya, langsung tak buka aja. Soalnya kalau nggak dibuka nanti ketika di dalam dibuka itu udah sempit gitu loh, sudah susah. Jadi aku biasanya langsung buka aja. Kemudian tidurin aja casingnya seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kalau kalian pakai casing yang bawahnya airflow-nya di bawah sini ada, itu pastiin posisi fan dari PSU-nya itu posisinya ke bawah gini ya teman-teman. Dan untuk masangnya kayak gini tuh. Ini ya, ini yang ada fan-nya. Di sini bagian bawah tuh masangnya seperti ini. Nah, kemudian untuk bautnya itu yang seperti apa sih? Di paket penjualan casing itu pasti udah dikasih baut. Kan macam-macam. Kalian cari yang seperti ini. Jadi yang paling gede ya teman-teman. Itu untuk bagian PSU. Dan kalian pasang ke 4 sisi bautnya. Coba aku rubah gini ya. Nah, lebih kelihatan ya teman-teman. Itu dipasin dulu antara drat untuk bautnya itu kan ada di sini itu dipaskan dulu. Kemudian pasang aja. Tapi jangan kencang-kencang dulu ya. Soalnya nanti takutnya kencang sebelah. Jadi sedikit-sedikit dulu aja. Yang penting nyantol dulu, terus nanti baru dikencengin. Kalian bisa pakai obeng yang kecil aja ya teman-teman. Nah kemudian setelah itu aku biasanya untuk step yang kedua, aku jadi biasanya itu gini, aku pasangin dulu. Ini kan untuk PSU itu kan ada banyak kabel ya, teman-teman nggak usah bingung, jadi gampang sih sebenarnya sih bedainnya. Misalkan kalian ketemu ada seperti ini. Nah itu ada, ini kan ada 8 pin semua ini, 8 bentar. Nah seperti ini kan ada 8 pin. Itu kalian cari yang bisa dibagi 4. Nah ini kan bisa dibagi 4, 4. Nah itu untuk motherboard yang bagian sini ya teman-teman, yang bagian sini ya, bagian sini itu yang bisa yang bisa dipisah 4 gini. Nah biasanya aku langsung taruh di bagian atas sini, ya. Itu aku langsung masukin sini. Kalau ada lubangnya itu kalian bisa masukin lubangnya di sini, tapi karena ini nggak ada, aku biasanya taruh aja gini dulu. Nah kemudian untuk yang paling gede ini untuk motherboard juga
yang bagian sini ya teman-teman. Nah di sini tuh ada bagian ini 24 pin seperti ini. Sorry. Nah ini ya, ini untuk yang besar ini. Kalian masukin aja di lubang yang tengah sini. Aku biasanya gini dulu. Nah seperti ini ya kira-kira ya. Terus kemudian kalau kalian pakai VGA yang ada power pinnya, itu aku biasanya langsung keluarin di bagian sini. Di bagian sini, jadi nanti keluarnya di bagian bawah sini ya teman-teman. Itu setiap casing biasanya ada lubangnya di sini. Nah setelah gini, karena ini VGA-nya nggak ada power pinnya, jadi aku nggak pakai power pin ya. Oh iya, perlu kalian perhatikan juga kalau ini kan ada baut-bautnya ya. Nah, ini kan ada baut-bautnya ya. Ini kalau nggak ada, misalkan kok kalian masang gini, contoh ini. Nah, di bawah sini kan nggak ada nih. Di bawah sini kan nggak ada. Nah, kalian bisa ambil yang di bagian bawah sini, itu dipindah di bagian sini ya. Tapi karena biasanya di paket penjualan casing tuh dikasih serep, namanya apa ya, kayak gini lah. Nah kalian bisa lihat ya, nah kayak gini, itu kalian pasang aja. Jadi tadi kan yang nggak ada kan yang bagian sini. Kalau aku biasanya kencenginnya pakai tangan aja sih, tapi kalau kalian nggak kuat bisa pakai obeng. Kemudian setelah itu kalian perlu masukin motherboardnya ya. Kalau step biasanya aku biasanya pasang dulu power buat CPU-nya ini ya, yang atas dulu ya. Itu aku mesti pasang dulu. Cepluk gini, nggak usah takut terbalik karena ada locknya. Dan kalau kebalik nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Itu kalau kebalik nggak bisa. Pasang aja seperti ini, jebret. Terus aku biasanya tarik ini ya. Nah ini nanti dijepitkan di belakang sini, itu nggak apa-apa, itu aman. Aku langsung ambil bautnya untuk motherboard ya. Untuk baut motherboard itu yang seperti ini ya teman-teman. Kalau aku biasanya pasangnya yang paling pojok kanan dulu teman-teman. Sekarang pasang semua ya, yang ada motherboardnya harus dipasangin baut semua ya. Bautnya sama semua, yang seperti tadi ya. Oh, aku lupa satu step. Jadi tadi itu aku lupa bahwa aku tuh pakai fan. Iya. Jadi untuk stepnya, sorry, ini karena nggak aku edit. Jadi ini ku nganu ya, ku ulang dikit ya. Jadi sebelum aku baut gitu, aku pasang fan yang bagian sini dulu, yang bagian belakang sini. Sorry, tadi aku lupa bahwa aku di sini pakai 4 fan. Ini dari Aigo Dark Flash ya. Itu pakai 4. Terus kenapa sih kok yang belakang dipasang dulu? Coba lihat ya. Jadi itu untuk nanti biar kabelnya tuh rapi ya teman-teman. Di paket penjualan kalian pasti dapat baut ya teman-teman. Itu untuk memasang fan-nya. Jadi aku biasanya kalau masang fan itu aku buka dulu kawatnya ini. Ini kan ada kawat ya. Itu pasti aku buka dulu. Nah, setelah tak buka itu langsung wae tak pasangin gini. Langsung wae tak pasangin. Tapi ingat biar rapi. Ini kan fan-nya kan exhaust gini. Nah, kabelnya ini cari yang paling yang ini ada kabelnya ini seperti ini, itu tak taruh yang paling belakang sini, paham ya, seperti ini. Terus kabelnya ini langsung tak tarik ke belakang motherboard dulu, baru tak pasang. Nah kalian untuk masang fan kalian pakai obeng yang gede kayak gini ya teman-teman, bebas. Tapi kalau pakai obeng kecil itu sebenarnya bisa.
cuman biasanya obengnya yang rusak. Untuk sementara aku pasang 2 dulu bautnya, karena tadi sempat kelewat ya, sorry. Terus aku langsung pasang ini ya, seperti tadi, jebret, terus tarik kabelnya ya, yang ini, yang apa, turahan apa ya, sisa kabel sisanya ditarik ke belakang biar rapi. Nah setelah itu tuh kan kalian bisa lihat ini kan rapi kan. Setelah ini pasang bautnya semua. Kalian bisa pasang, kalau aku seperti yang tadi udah aku bilang, itu dari pojok sini dulu. Tapi bebas sih untuk pemasangan motherboard, yang penting jangan dipaksain ya. Takutnya nanti nggak pas terus malah rusak. Kalau udah kepasang, kalian biasanya aku kalau udah kepasang ini langsung tak pasangin 24 pinnya, karena ini slotnya ada di atas, agak di atas sini. Tadi kan aku masuknya dari tengah, nah itu aku taruh di bagian atasnya sini ya teman-teman. Ini aku pasangnya aku pindah di bagian atasnya ya. Tadi kan di sini, aku bagian sini karena biar lebih rapi aja sih. Terus masangnya nggak usah khawatir kebalik, karena kalau kebalik nggak bisa ya. Itu ada lock-lockannya. Nah setelah udah, aku biasa langsung tarik kabelnya sisanya gini. Nah oke. Nah setelah itu, setelah kalian tarik, kalian perlu masang VGA cardnya ya teman-teman. Dan untuk VGA cardnya, kalian itu perlu mematahkan ini ya, ini ya. Terus caranya gimana sih emang matanya? Patahin aja, didorong terus dipatahin. Sorry tadi waktu aku matahin ternyata kameranya tuh nggak ngerekord. Sorry bener. Terus untuk tahu yang dipatahin yang mana, kalian lihat aja di PCIe nya ini. Jadi untuk PCIe nya itu di sebelah mana? Bentar, wait. Nah ini kan PCIe nya. PCIe nya ini kan di sebelah sini ya, ini yang dipatahin yang sini. Nah terus kalian pakai VGA apa, berapa slot, itu perlu apa ya, perlu dipatahin 1 atau 2 ya teman-teman. Karena ini VGA nya cuma 1 slot, jadi aku cuma matahin 1 aja. Dan setelah aku patahin, langsung aku pasang VGA cardnya. Langsung ambil VGA cardnya aja, terus dipasang ya. Terus masangnya gimana sih, simak ya teman-teman. Nah ini kan ada fan ya teman-teman, ini ada fan. Itu posisinya jadi ini di bagian bawah, gini, bukan di bagian atas kayak gini ya. Kalau di bagian atas nggak mungkin ya. Jadi logikanya ini kan prosesor kan, ini fan-nya yang ke bagian bawah. Terus pasangin aja. Nah ini kan ada locking, ini ada lock, itu kalian buka dulu. Nah ini dibuka. Terus nanti bakal setelah masang itu bakal kunci sendiri. Oh iya, untuk casing ini kalian perlu buka ini ya, apa? Jadi ini kan ada kunciannya ini. Dibuka dulu. Nah, setelah dibuka, itu kalian bisa masukin VGA cardnya ya. Seperti ini. Sorry. Nah seperti ini. Kalau udah masuk gini, udah masuk, tekan aja, tekannya pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa ya. Nah terus kuncinya ini bakal ngelock sendiri ya teman-teman. Setelah ngelock, kalian perlu baut VGA cardnya ya. Untuk baut VGA card itu seperti baut apa? Baut ini ya, baut power supply itu sama, yang gede. Baut di bagian samping sininya teman-teman. Nah ini dibaut. Nget. Setelah selesai,
Kalau kalian pakai VGA card yang ada power pinnya, power pin tuh seperti ini, mungkin ada gambarnya. Nah, kalian perlu masang tadi kabel power pin dari CPU, dari power supply. Sorry. Kalau seperti ini nggak ada, kalian nggak perlu pasang karena ini nggak butuh namanya power pin. Nah, setelah ini selesai, ini kan udah kayak gini, ini udah oke. Ini udah sistem udah kebentuk nih di bagian dalamnya sini. Kalian perlu ini. Kalau aku biasanya langsung pasang SSD dulu. Aku buka SSD-nya ya, teman-teman. Aku pakai Cleve 240 GB di sini. Terus setelah dikeluarin SSD-nya, ambil aja tadi kabel SATA yang udah disiapin di di motherboardnya. Jadi kalian kan tadi kan dapat kabel SATA ya, kabel SATA yang tadi itu seperti ini. Itu kalian ambil, terus aku biasanya langsung pasangin ke SSD-nya. Jadi ini kan dapat dua, ada yang letter L, ada yang biasa. Kalian sesuaiin aja sesuai kebutuhannya ya. Karena ini aku masangnya mungkin di tengah sini, jadi aku pakai letter L, bisa nggak ya? Oh, kayaknya bisa. Tak coba dulu. Nggak bisa ding. Nggak dok. Nyangkut sama ininya, sama besinya casing. Jadi aku pakai yang biasanya ya, yang lurus gini. Pasang aja. Ini kan ada dua ini. Nah, ini untuk power SATA dan ini untuk kabel SATA-nya. Lah ini aku pasang dulu gini. Jebret, terus pasang ke posisinya. Kabelnya taruh belakang sini ya, teman-teman. Misal aku mau taruh yang di tengah sini, kan ada tulisannya tuh SSD gitu. Nah, itu buat tempat untuk SSD. Kemudian setelah aku giniin, biasanya aku ambil kabel power supply yang ada yang kabel SATA. Jadi kabel SATA tuh yang seperti ini, teman-teman. Nah, kabel SATA tuh yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini beda sendiri. Yang paling gepeng seperti ini, terus ada L-nya seperti ini. Nggak usah takut kebalik karena kabel SATA ini tuh ini nggak bisa kebalik karena ada ini sisi letter L-nya. Jadi gampang banget ya. Aku langsung pasangin satu kabel SATA. Aku biasanya cari yang paling pojok ya, teman-teman. Nah, paling pojok gini. Terus masukin ke lubang yang tadi ada kabel SATA-nya gini. Nah, gini. Terus aku langsung pasangin ke SSD-nya. Nah, ini kan ada SSD-nya ini. Ini untuk power SATA-nya. Ini diisi. Dipasangin, sorry. Ini kalau kebalik nggak bisa karena ini modelnya letter L. Jadi nggak usah takut bagi teman-teman. Kemudian setelah step ini, aku biasanya langsung baut aja SSD-nya. Terus caranya gimana sih? Pakai dibaut aja, teman-teman. Dari belakang ya, teman-teman. Itu kan ada 4 baut. Jadi untuk SSD itu pakainya baut yang ini ya, yang kayak untuk motherboard itu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dari belakang sini itu aku bautin ya, kelihatan ya. Sepertinya terlihat dengan baik ya. Nah, ini dicari lubangnya. Itu ada 4 untuk tempat bautnya ya, teman-teman. Nah, ini kan udah ketemu nih. Aku bautin, terus pakai obeng yang kecil. Langsung baut aja. Ngesilang bisa, mau 4-4-nya bisa, 2 juga bisa. Tapi kalau mau kokoh 4 sih, biar aman sih. Biar aman 4 ya. Tapi 2 sih sebenarnya kokoh juga sih, cuman takutnya
4 sekalian deh, kasihlah 4. Nah, setelah ini terpasang, ini udah terpasang ya teman-teman, aku biasanya langsung masukin ini kabel SATA ke motherboard. Nah, terus sebelah mana? Kalau aku SSD itu di ini kan ada SATA-nya kan ada banyak nih, bentar. Nah, ini kan ada banyak nih. Kosong, ini nomor 0, nomor 1, 2, ini nomor 3. Aku biasanya kalau ada nomor 0, nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Aku kalau buat SSD nomor 0. Tapi bebas sih, mau nomor berapa aja bebas aja sih. Terus step yang kedua, aku pasangin ini apa namanya, hard disk sini. Ini tinggal step hampir udah mau selesai sih. Aku pasangin hard disk. Dan untuk Aerocool ini itu dia dikasih docking seperti ini ya teman-teman, dikasih docking seperti ini, ya. Ini untuk masang hard disknya ya. Ini ada tulisan bisa lihat kebalik, ada R, ada L, itu kanan kiri ya teman-teman. Terus masangnya gimana? Masangnya gimana? Pasang aja gini. Jadi yang ada kuningannya ini itu ditaruh di bagian luar ya teman-teman. Nah gini ya teman-teman, ini dipasangin gini. Ada untuk bautnya ya teman-teman di bagian sininya, bisa kalian lihat. Nah ini ada tempat untuk bautnya. Nah ini disediain baut yang panjang seperti ini, yang paling panjang pokoknya. Nah itu dikasih baut itu, bautin aja. Terus di sisi satunya juga dikasih baut yang panjang ini ya teman-teman. Tapi ini kalau di Aerocool ini cuma dikasih satu pasang tok. Jadi jika kalian mau nambah hard disk itu ininya ada, bracketnya ada, cuman bautnya nggak ada. Jadi kalian perlu beli. Terus kalau beli di mana? Di toko baut aja cari yang mirip. Kalau aku sih gitu sih, nggak usah bingung-bingung. Nah setelah udah kepasang gini, tadi kan kabel SATA-nya kan masih ada satu tuh. Kalian pasangin deh, set sama ini kan udah aku pasang nih SATA-nya ini di hard disk, yang ini seperti di SSD tadi yang kecil. Terus kalian ambil lagi kabel SATA dari power SATA. Nah seperti ini. Nah seperti ini, itu masukin yang ini nggak usah takut kebalik karena ini nggak bisa kebalik. Kalau kebalik nggak bisa masuk ya teman-teman. Terus setelah itu aku langsung masukin aja di, mulai berat isinya. Masukin di dockingnya sini ya teman-teman, di dockingnya sini. Jadi aku pasangin ini. Tapi emang terkadang, waduh, ini kok nyantol sama sampingnya ya. Nah, agak dipegangin dikit teman-teman. Aduh, tapi kok malah miss. Sorry. Ternyata agak sulit ini punya Aerocool ini. Jadi tiap casing tuh beda-beda ya. Kadang ada yang gampang, ada yang sulit juga. Nah, harus dipegangin dikit kalau Aerocool ini. Ternyata. Nah, setelah itu ini power SATA, kabel SATA-nya ini kalian masukin ke motherboard juga sama. Tapi juga sama ditata ya kabelnya ya. Takutnya nanti waktu kabel manajemen sulit malahan kalian. Nah seperti ini, masukin sini, taruh aja di slot atasnya atau bawahnya ya teman-teman, bebas. Udah, ini udah kepasang dua-duanya kabel SATA, ini SSD, ini hard disk ya teman-teman. Setelah itu sisanya seperti tadi, ditarik aja ya teman-teman. Nah kabel sisa yang ada di dalam sini itu ditarik aja. Terus nanti kita rapiin. Nah step yang terakhir setelah tadi semua udah kepasang,
kalian cuman butuh pasang ini fan-nya teman-teman. Jadi ini aku mau pasangin 3 fan dari Aigo, yaitu Aigo Ductless C6. Ini auto RGB ya. Terus kalian bukain dulu aja apa baut bawaannya, taruh ke tempat baut kalian. Sebenarnya rakit PC itu kan simpel kan, kalau kalian lihat di video ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin aku banyak bikin konten kayak gini, so subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya ya teman-teman, biar apa aku lebih semangat buat konten-konten kayak gini ya. Buat konten kayak gini tuh perjuangannya banyak teman-teman. Tapi nggak gue ceritain deh. Nah setelah itu aku biasanya pasang fan ini. Nah ini kan ada anu ya, ada kabelnya ya. Kalau misal aku masangnya ke sini, kabelnya ke posisinya seperti ini, aku ke sana semua. Biar apa? Biar kalau RGB-nya tuh sinkron, jadi nggak beda-beda gitu loh. Nah ini aku masang dulu ya, satu dulu di bagian yang depan sini. Itu kalau aerocool ini masangnya di dalamnya ya teman-teman. Jadi fan-nya taruh dalamnya sini, terus baut aja. Terus ini fan yang terakhir. Seperti tadi, masangnya seperti ini ya. Aduh, harusnya dari bawah dulu ini. Tapi ya wis lah, nggak apa-apa lah, dipaksa. Nah, itu jangan ditiru ya teman-teman. Kalau kalian mau masang fan tiga-tiganya, itu dari bawah dulu, jangan dari atas. Takutnya kayak barusan. Terus pakai obeng yang gede ya teman-teman, karena kalau masang fan itu biasanya kan dratnya kan belum ada. Itu agak susah kalau pakai yang obeng yang kecil teman-teman. Setelah itu, ini kan ada kabel-kabel yang berserakan ya di apa namanya, di fan-nya ini, seperti yang kalian lihat. Aku biasanya, nah itu tadi kan ada kawatnya kan, itu 3 ini biasanya aku jadikan satu, mau ditarik di sebelah mana. Misal aku mau keluarin di sebelah sini, itu 3-tiganya ini aku kawat. Kalian pakai kawatnya apa, kawatnya yang tadi apa punyanya ini ya, punyanya fan, itu aku biasanya langsung kawatin 3-tiganya di sini. Biar apa sih, biar rapi. Kalau rapi kan enak. Nah setelah itu, setelah aku kawat gini, aku keluarin ke 3 kabelnya gini ya, tak keluarin gini. Misal aku keluarinnya di sebelah sini, tak keluarin, terus tak rapiin, terus sisanya seperti biasa ditarik aja teman-teman. Tapi jangan sampai bingung ya nanti mau gimana. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau kalian udah masang fan, udah masang ini kan tadi fan yang dari belakang, ini aku tarik ke sini, atau nanti deh kabel bajun. Pokoknya ini dapat yang kayak gini juga. Jadi ini kan namanya molex itu seperti ini. Nah ini kan molex itu dapatnya yang molex juga. Molex itu seperti ini, dapatnya yang PSU nya yang kayak gini teman-teman. Mana ya? Nah yang sama kayak gini, ini kan sama ini. Nah itu nanti ditusukin aja gini. Yang tadi 3-tiganya ini, yang 3-tiganya ini juga iya ya teman-teman. Ini juga di apa, dikasihin yang molex juga.
Terus kalau udah dikasih molex gini, ini kan misal satu, ini satu, oke satu ya. Terus kan ini kan udah kepasang kan, terus yang lainnya gimana? Ini kan atasnya kan masih ada. Nah ini bisa, ini ditambah lagi. Nah seperti ini. Terus lagi. Nah ini kan udah, fan depan udah. Terus ini yang fan belakang tadi, cari molex yang lain aja biar agak rapian dikit. Aduh ternyata nggak ada ya. Ya udah ikut molex yang ini aja. Nah setelah ini udah kepasang semua, itu ini belum beres ya teman-teman. Untuk step yang terakhir itu tadi kan kita kan lepas bagian depannya sini, bagian depannya casing ini. Nah itu kan ada panelnya seperti ini. Nah itu kan ada panelnya ya, ada panel power, ada panel reset, USB, terus audio input, audio output, terus USB 3.0. Itu kalian pasang dulu teman-teman. Nah ini yang paling bingungin ini. Nah ini aku biasanya masukin, ini kan tadi kan aku copot ya. Terus nah di sini kan ada lubang nih. Nah aku biasanya masukin dari situ atau dari sini juga bisa. Tapi aku lebih suka dari sini karena kalau dari sini nanti bisa kena fan-nya. Gitu teman-teman. Jadi masukinnya juga hati-hati ya, maksudnya nggak usah gerusa-gerusu. Biasanya yang sulit itu USB 3-nya. Yang penting lainnya masuk dulu sih. Terus USB 3-nya belakangan. Masuk pasti, cuma perlu agak sabar dikit. Yang penting kalau ngerakit PC itu kalian kalau sabar pasti rapi deh, pasti itu. Kalau asal-asalan sih aku main cepet sih bisa, cuma apa ya namanya? Jadi ini tuh jadinya nggak rapi gitu, atau buat nggak puas aku, jadi nggak aku rekomendasiin buat kalian buat cepet-cepet, santai aja. Yang penting apa ya, yang penting tuh rapi gitu loh. Nah setelah udah kalian masukin aja seperti itu, klek dari atas, terus bawahnya dua juga, klek gitu, klek klek gitu, nggak usah takut, nggak akan rusak deh pasti. Setelah itu kalian kan kabelnya kan dari belakang sini kan tadi kan, tuh ini kan. Nah ini aku biasanya lempar ke yang bagian sini. Ini ada lubang kalau kalian bisa lihat. Nah di sini itu ada lubang, aku masukin situ. Juga perlu sabar, pelan-pelan. Aku biasanya USB 3-nya terakhir sih, karena USB 3 itu paling sulit paling sulit masuk karena gede. Nah setelah tadi udah masang itu, udah dikeluarin gini, ini dikeluarin semua dari sini ya, tapi pelan-pelan aja karena tempatnya sempit. Dan kemudian setelah itu kalian tuh, aku biasanya ini aku kawat dulu ya di sini biar biar rapi ya, biar jadi satu. Nah setelah itu aku biasanya, setelah ini aku jadikan satu gini, aku tarik ke bagian paling bawah yang lubang sini atau lubang sini bisa, tapi aku lebih kalau mau banyak ATX karena ini casingnya ATX, jadi kalau lewat bawah nanti terlalu terlalu jomplang lah. Terus ini aku biasanya yang pucukannya sini, nah yang sininya itu aku kasih kawat lagi, jadi aku kasih biar jadi kabel banyak ini jadi kesannya satu gitu loh, terus gak semrawut lah pokoknya.
Gitulah, kreatif aja sih sebenarnya kabel manajemen tuh. Kalau yang aku udah biasa rakit gitu, itu biasanya gini. Jadi ini mungkin bisa tips yang bisa kalian contoh buat kabel manajemen ya teman-teman. Nah, ini kan rapi kan, jadi satu gini kan. Terus ini step sebelum kalian kabel manajemen, kalian perlu pasang kabel panelnya ini. Lah ini biasanya untuk orang awam tuh agak bingung ya. Tapi nggak usah bingung karena di sini tuh ada tulisannya semua. Oke, sebentar aku seharusnya kelihatan ya ini ya, seharusnya. Nah, di sini tuh ini setiap setiap panel ini itu ada tulisannya semua. Jadi ini contoh nih, ya ini ada tulisan HDD audio. Sorry kalau nggak kelihatan karena ini kurang deket ya, karena udah di casing. HDD audio di sini juga ada tulisannya nih. Biasanya HD audio sorry. Biasanya kalau audio itu kodenya sama kayak audio. Jadi ini juga pinnya sama. Ini ada nah ini dicari di motherboard tuh biasanya paling bawah-bawah gini atau di samping sini. Oh ini ada F_audio, berarti itu ini HD audio ini ya teman-teman. Ya langsung pasang. Kalau kebalik soalnya nggak bisa, jadi nggak usah takut ya. Ini kan pinnya sama pinnya itu dicocokin, nanti masukin aja. Ini kan udah audio udah. Terus biasanya aku colokin yang gede-gede dulu, karena nanti yang kecil-kecil itu jadi satu teman-teman. Nah ini ada tulisannya apa ini? USB. Nah di sini untuk USB ini ada tulisan F_USB 2, F_USB 1. Itu pasti ada tulisannya. Kalian pasangin aja, nggak usah takut terbalik. Cocokin aja sama pinnya ya teman-teman. Ini aku pasang di F_USB_1 di sini. Setelah itu untuk USB 3.0 itu kan ini ada tulisannya kan. Nah ini juga ada tulisan USB 3.0. Nggak usah terbalik karena ini ada apa ya, ada ganjel, ada ininya. Itu pasti nggak akan masuk ya teman-teman. Dan jangan dipaksa loh teman-teman. Kalau nggak mau masuk, pakai hati, apa ya, dirasain gitu loh. Takutnya nanti pinnya patah. Nah setelah ini udah kan. Kemudian biasanya aku ini yang kecil-kecil ini yang terakhir. Nah ini jadiin satu gini, jadiin satu. Kemudian ini kan, terus ini nyoloknya di mana? Ini ada tulisannya, cari aja. Tulisannya agak kecil terus ada kolomnya gitu. Nah ini ada tulisannya tuh. Biasanya F panel gitu, F panel gitu. Nah, itu sebelahnya terus ada kode-kodenya. Jadi itu yang biasanya F panel tuh kodenya ada di sebelahnya itu. Jadi di bawahnya pinnya ini ada. Kalian kalau bingung, kalian bisa lihat aja di panduan motherboardnya itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalian cocokin aja dengan tulisannya ini. Dan plus sama minusnya jangan kebalik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kebalik juga nggak apa-apa sih, karena nggak akan berpengaruh sampai PC kalian meleduk, enggak sih. Palingan cuman LED yang ada di front panel nggak hidup karena plus minusnya kebalik. Ini contoh, ini langsung aku pasang aja ya. Mungkin untuk tutorial kayak gini kalau kalian masih bingung, kalian bisa komentar. Kalau komentarnya banyak, nanti aku buatin video tentang front panel ini ya mungkin ya. Oke, aku pasang aja ya. Nah, ini kan udah kepasang nih, kabelnya belum rapi. Seperti tadi, ditarik ke belakang ya teman-teman. Nah, ini aku biasanya sisanya itu aku tarik ke belakang. Nah, setelah kalian tarik, kita baru kabel manajemen ya teman-teman. Nah, ini baru paling apa ya? Paling butuh kesabaran juga.
harus tricky juga. Sebenarnya nggak ada tutorial kabel manajemen yang apa ya, yang pasti ya. Sebenarnya kreativitas aja sih. Tinggal kalian gimana cara ngerapiinnya, teman-teman. Tapi sebenarnya ada sedikit tips dan trik ya, teman-teman. Ini hanya menurut aku pribadi sih. Seperti tadi kabel udah tak tarik-tarik gitu, udah keluar. Sisanya itu aku biasanya ya nggak bisa rapi-rapi banget sih kalau casingnya memang sempit kayak gini. Kalau aku lihat jalurnya aja sih, misal kayak gini, satu jalur dengan kabel IPS gitu, kabel CPU ya, itu aku biasanya jadiin satu gitu ya. Kan di paket penjualan casingnya kalian tuh dikasih kabel tis ya. Aku kabel tis aja biasanya di bagian bawahnya gini, kabel tis sama ini ada lockingnya biasanya di casingnya gitu. Set. Nah, contoh itu jadi satu jalur gitu loh, satu jalur dijadiin satu, terus yang sini itu aku biasanya dijadiin satu di bagian yang sini semua. Kalian bisa pakai kabel tis atau mungkin kawat kawat kabel kayak tadi itu ya. Itu bisa ya, teman-teman. Tergantung kreativitas kalian aja sih. Mau gimana? Mau mau istilahnya PC ini tuh mau digimanain gitu loh. Nah, seperti ini. Aku biasanya gini. Terus masih aku kabel tis lagi seperti biasa, andalan kabel tis ya. Kabel tis tuh yang kayak gini kalau kalian nggak tahu. Nah, yang kayak gini loh, teman-teman. Nah, ini kabel tis namanya. Aku kabel tis lagi. Jadinya nanti belakang tuh meskipun nggak dilihat tapi rapi gitu loh, teman-teman. Ya emang sih nggak bisa rapi-rapi banget sih, cuma seenggaknya tuh nggak amburadul kalau kata orang Jawa. Nah, terus ini kan ada sisa ya, aku biasanya masukin ke ini di lubang harddisk kayak gini. Terus ada juga yang aku masukin di yang harddisk nggak kepake gini. Set. Ini hanya hanya bukan kabel manajemen yang bagus ya sebenarnya ya. Ada yang lebih bagus lagi, cuma ini biar cepet aja videonya, kameraku udah overheat beberapa kali ini. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Ini udah lumayan lah. Setelah itu step selanjutnya kalian bisa potong kabel di sini, tapi kalau aku nggak usah aku potong, biarin aja. Terus aku kasih tutupnya. Aku ambil tutupnya ini. Oh, ternyata. Nah, seperti ini kan. Ini aku giniin, aku tekan pakai siku. Dua-duanya aku majuin. Kalau masih ada yang cepat. Kalau masih ada yang seperti ini, kalian mundurin lagi terus diulang. Tapi ya wis lah, gini dulu aja lah, biar nggak kelamaan juga videonya. Kalian bisa kreasikan kabel manajemennya dengan rapi di rumah ya, teman-teman. Jangan kayak gini ya. Ini menurutku kurang rapi sih. Tapi kalau aku biasanya kalau di belakang kamera tuh nggak kayak gini loh. Kabel manajemennya. Ini kebetulan aja biar biar cepet lah. Karena susah bro ternyata buat konten kayak gini. Nah, setelah itu, ini kan bisa dilihat nih, lumayan rapi ya. Kalau masih kalian rasa belum rapi, kalian bisa, kalau aku biasanya selipkan belakang sini ya, di belakang motherboard ya. Nah, ya kira-kira kayak ginilah. Terus ini aku biasanya rapi-rapiin lagi, karena memang kadang
agak sulit rapi gitu ya. Nah setelah gini selesai, kalian tutup ini bagian depan dengan tempered glass ya. Coba tempered glassnya bro. Kalau aku lebih suka ditidurin gini ya, karena kalau ditidurin tuh resikonya lebih sedikit menurutku. Nah setelah udah kepasang gini, ini tinggal satu step terakhir teman-teman. Berat juga di sini. Bentar aku rapi-rapiin bentar ya, biar lebih enak dilihat gitu ya. Nah ini masuk ke step yang terakhir teman-teman. Oh iya, tadi aku sebenarnya agak lupa, tadi belum kupasang ininya ya, jadi ini masih bolong. Nah ini kalian pasang lagi ya. Ya sebenarnya nggak dipasang nggak apa-apa sih, cuman takut aja kemasukan apa hewan apa, cicak atau apa. Ini masangnya pakai baut yang gede kayak tadi loh. Nah udah selesai ya. Dan untuk kali ini kan udah selesai nih, udah selesai. Terus pasang ini, coba dihidupkan dulu, dihidupkan dulu. Ini hidup atau enggak? Kalau enggak mungkin ada yang salah, tapi seharusnya nggak ada yang salah sih. Nah ini udah masuk ke step yang terakhir ya teman-teman. Kali ini kita langsung hidupin aja sama monitor, pastiin PC kalian itu hidup. Oh iya, bagi teman-teman yang belum paham dengan nyolok-nyolokinnya di mana, kalau kalian pakai VGA card, kalian jangan colokin di ini kan ada nih HDMI di yang atas ini. Itu bukan yang sini, tapi yang VGA cardnya ya teman-teman. Jadi yang bawah sini yang ada apa? Yang tadi kita patahin itu. Dan kita coba hidupin, nyalain power supply-nya dulu. Duk. Pastiin on, terus kita hidupin. Apakah nyala atau enggak, atau monitorku mati? Nah sampai nyala ya. Oh ternyata tadi itu ini ada tulisan reboot to select proper boot device. NIK itu nanti di enter terus udah masuk ke BIOS, terus kalian install ulang. Dan karena video ini udah kelamaan, mungkin untuk untuk instalasinya bagaimana, aku akan bagikan di video yang terpisah aja ya teman-teman. Karena kalau aku bahas di video kali ini sangat panjang banget. So bagi kalian yang suka dengan video ini, subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, silahkan kalian komentar di kolom komentar video ini, dan aku bakal banyak ngasih kalian tutorial-tutorial seperti ini, dan juga mungkin konten apa yang kalian suka, kalian bisa komen aja di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu. Saya Rian dari channel Sobat Teknologi, and stay kreatif.